Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyatu fi Ilmi Tasawufi, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, masih lanjutan pembahasan tentang taubat sebagai maqam yang pertama dari 49 maqamat dan ahwal yang diuraikan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab ini. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walittaibina sifatun wa ahwalu hiya min khisalihim ba'da zalika min jumlati taubati liqauniha min sifatihim la li'annaha min syarti sihatiha. Wa ila zalika tushiru aqawilus suyukh fi makna at-taubati. Sami'tu al-ustaza Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu yaqulu at-taubatu ala salasati aqsamin awwaluha at-taubatu wa awsatuha al-inabatu wa akhiruha al-aubatu. Fa ja'ala at-taubata bidayatan wal aubata nihayatan wal inabata wasitatahuma. Fa kullu man taba li khawfil uquba fa huwa sahibu taubatin, wa man taba tam'an fis sawab fa huwa sahibu inabatin, wa man taba mura'ati lil amri la lirraghbati fis sawab aw rahbati minal iqab fa huwa sahibu aubah. Penulis kitab ini yaitu Imam Al-Qushairi, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para guru-gurunya dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, orang-orang yang bertaubat itu mempunyai beberapa sifat dan keadaan, yaitu sifat dan keadaan yang merupakan khisal, khisal, ciri-ciri dari orang yang bertaubat setelah dia bertaubat secara keseluruhan, karena itu merupakan sifat-sifat mereka.
bukan merupakan syarat sahnya, syarat diterimanya taubat. Kalau yang lalu kita sudah pernah membahas mengenai syarat-syarat taubat, ya. Di antaranya yang paling utama yaitu adanya penyesalan. At-taubatu an-nadamatu. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Termasuk juga syaratnya taubat menghentikan dosa saat itu juga. Termasuk juga syaratnya taubat bertekad dengan tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulanginya. Itu sudah dibahas yang lalu. Nah, yang dibahas sekarang ini adalah sifat-sifatnya dan keadaannya orang yang bertobat, bukan lagi syarat sahnya. Nah, itulah yang diisyaratkan oleh beberapa syekh, beberapa guru melalui perkataan-perkataan mereka tentang makna taubat. Misalnya, yang pertama kata Imam Al-Qusairi, saya mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, taubat itu ada 3 macam. Jadi taubat ada 3 macam. Yang pertama dinamakan dengan taubat, yang kedua dinamakan dengan inabah, dan yang ketiga disebut dengan aubah. 3 kata ini, taubah, inabah, aubah, makna dasarnya sama, artinya kembali. Jadi taubah masdar dari taba yatubu taubatan, artinya kembali. Inabah juga artinya kembali. Anaba yunibu inabatan, kembali. Aubah juga artinya kembali. Tapi ada perbedaan di antara ketiga istilah itu, dan sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan orang yang bertaubat. Tingkatan yang pertama namanya taubat, yang kedua disebut dengan inabah, dan yang ketiga dinamakan dengan aubah. Maka Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq menjadikan taubat sebagai bidayah, permulaan, kemudian aubah sebagai ujungnya, dan inabah pertengahannya. Beliau kemudian menjelaskan, fa kullu man taba li khaufil uqubah fa huwa sahibu taubah. Orang yang bertobat karena takut akan siksa, itulah yang disebut dengan sahibu taubah. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang bertobat karena takut hukuman, takut siksa, namanya taubat. Sementara orang yang bertobat karena mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka namanya adalah inabah. Sementara orang yang bertaubat karena memelihara perintah Allah SWT, bukan karena menginginkan pahala, bukan juga karena takut akan siksa, itulah yang disebut dengan sahibu aubah, pemilik aubah. Ada juga yang mengatakan seperti ini, kalau orang yang bertaubat itu adalah mereka yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan apa yang diwajibkan, setelah itu dia sadar. Jadi 2 hal, bisa meninggalkan yang Allah wajibkan, seperti misalnya meninggalkan salah satu salat 5 waktu, ini kewajiban, maka tentu dia berdosa. Atau melakukan sesuatu yang diharamkan, misalnya dia berdusta, karena dia telah meninggalkan kewajiban atau dia telah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, ia kemudian bertobat, itu disebut dengan taubat. Sementara inabah itu adalah orang yang bertaubat bukan karena meninggalkan yang wajib, tapi karena meninggalkan amalan sunnah. Misalnya dia tidak salat witir, atau dia tidak salat duha, padahal ibadah sunnah ini sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, maka ia kemudian bertaubat kepada Allah SWT, itu disebut dengan inabah. Atau karena melakukan perbuatan yang dilarang, tapi larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Misalnya buang air kecil sambil berdiri, itu kan dilarang oleh Nabi, tapi larangannya bukan larangan haram. Makan minum sambil berdiri dilarang oleh Nabi, tapi larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Nah, ketika ini dilanggar, maka dia kemudian bertaubat kepada Allah, namanya inabah. Ya, jadi inabah itu karena meninggalkan amalan sunnah atau melakukan perbuatan yang makruh. Nah, yang paling tinggi disebut dengan aubah, yaitu orang yang bertaubat
karena melakukan perbuatan yang mubah. Jadi yang dia lakukan itu sebetulnya sesuatu perbuatan yang mubah, sesuatu yang dibolehkan. Terus kenapa dia bertobat? Karena gara-gara perbuatan yang dibolehkan itu, dia tidak jadi melakukan yang lebih bermanfaat. Misalnya Pak, suatu malam dia terbangun, tujuannya mau salat, tapi tiba-tiba tangannya menyentuh remote televisi, dinyalakanlah televisi itu, ternyata bola. Akhirnya dia nonton bola, tidak jadi salat tahajud. Ya, nonton bola itu hukumnya mubah, tapi telah membuat dia lalai dari yang lebih bermanfaat. Maka ia kemudian bertobat kepada Allah SWT. Itu dinamakan dengan aubah. Jadi kalau taubat, bertobat karena melakukan yang diharamkan. Kalau inabah, bertobat karena melakukan yang makruh. Sementara aubah, bertobat karena melakukan yang mubah, yang boleh. Tapi gara-gara yang mubah itu dia tidak jadi melakukan yang lebih bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukalu aidan at-taubatu sifatul mu'minin. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wal inabatu sifatul awliya wal muqarrabin. Qala ta'ala wa ja'a biqalbin munib. Wal aubatu sifatul anbiya wal mursalin. Qala Allah Ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Ada juga ulama yang menjelaskan seperti ini. Kalau taubat itu sifatnya orang-orang yang beriman. Jadi taubat sifatnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah SWT, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau inabah sifatnya para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah SWT, wa jaa biqalbin munib, dia datang dengan membawa hati yang bertaubat. Sementara aubah adalah sifatul anbiya, sifatnya para nabi wal mursalin dan rasul. Sebagaimana firman Allah SWT, ni'mal abdu innahu awwab, dia adalah sebaik-baik hamba karena sungguh dia awwab, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepakat ulama kita tingkatan-tingkatan taubat tadi. Taubat, inabah, kemudian aubah. Yang berbeda adalah penjelasan tentang ketiga istilah tersebut. Kemudian yang berikutnya, sami'tu asy-syaikha Aba Abdurrahman As-Sulami yaqulu sami'tu Mansur Ibn Abdillah yaqulu sami'tu Ja'far ibn Nusair yaqulu sami'tu Al-Junaida yaqulu at-taubatu ala salasati ma'anin awwaluha an-nadamu was-sani al-asmu ala tarkil mu'awada ila ma nahallahu anhu was-salisu as-sa'yu fi ada'il mazalim. Kemudian saya mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, saya mendengar Mansur bin Abdillah berkata, saya mendengar Ja'far bin Nusair berkata, saya mendengar Imam Al-Junaid berkata, taubat itu ada 3 maknanya. Yang pertama penyesalan, sudah saya jelaskan yang lalu, ya, penyesalan. Jadi ciri utama orang yang bertobat, dia menyesali dosanya. Malah kalau dia teringat dosa tersebut, terasa perih di dalam dadanya, dalam hatinya. Kalau sebaliknya, ada orang ingat dosanya malah dia merasa senang, bahkan ada keinginan untuk mengulangi. Biasa ada orang, enak dulu ya waktu kita masih remaja, waktu kita masih muda, tak sering begini-begini melakukan dosa. Seandainya kita bisa kembali muda, kita ulangi lagi. Oh, itu tidak bertobat Pak, karena dia malah menikmati mengingat dosanya. Orang yang bertobat itu justru kalau dia teringat akan dosanya, terasa perih, terasa sesak, terasa sempit di dalam hatinya. An-nadam, ada penyesalan. Kemudian yang kedua, al-asmu ala tarkil muawadati ila ma nahallahu anhu. Dia punya azam, keinginan yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, as-sa'yu fi ada'il mazalim. Dia berusaha untuk menunaikan, ya, apa yang siapa atau apa yang dizalimi. Misalnya kalau dosanya itu menzalimi orang lain, kalau menzalimi dalam masalah harta, dia berusaha keras untuk mengembalikan harta itu. Kalau kezalimannya
dalam bentuk dalam bentuk perbuatan merusak kehormatan orang lain seperti memfitnah orang, maka dia akan berusaha keras untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Bahkan kalau dia menzalimi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ada salat wajib yang dia tinggalkan, dia berusaha untuk mengqada kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu macam-macam taubat menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian waqala Sahal bin Abdullah, at-taubatu tarkut taswif. Berkata Sahal bin Abdullah, taubat itu adalah meninggalkan taswif. Apa yang dimaksud dengan taswif? Menunda-nunda. Halakal musawwifun, celakalah orang yang selalu menunda-nunda. Jadi menunda-nunda taubat itu adalah dosa tersendiri yang mesti ditaubati. Kita sudah bertobat, Pak, tapi ketika bertobat itu ditunda-tunda taubatnya, maka menunda-nunda itu sendiri adalah dosa yang mesti kita taubati. Karena yang diperintahkan oleh Allah SWT bersegera dalam kebaikan dan bersegera untuk meminta pengampunan kepada Allah SWT. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunannya Allah dan menuju kepada surga, yaitu melakukan amalan-amalan yang diridai oleh Allah, yang akan mengantarkanmu ke surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu perintah Allah supaya kita bersegera melakukan kebaikan. Maka siapa yang menunda-nunda kebaikan, termasuk menunda-nunda taubat, itu adalah satu dosa yang mesti ditaubati secara tersendiri. Nah, itu beberapa perkataan para ulama kita tentang sifat dan keadaan orang-orang yang bertaubat. Saya kira itu saja pengantar kajian kita. Biasa banyak pertanyaan, waktunya tidak cukup. Saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.